Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman ini zaman viral, apapun diviralkan. Dan yang kecil-kecil itu bisa menjadi besar. Dan terkadang sesuatu yang sangat besar menjadi sangat kecil. Jadi betapa besar pengaruh media itu. Dan pada kesempatan ini saya kira perlu kita renungkan bersama ya. Jangan sampai nanti kita mencari popularitas tapi harganya sangat mahal dalam bidang pengorbanan diri kita sendiri karena itu melakukan dosa. Jadi para pemirsa, hati-hati di dalam bermain gosip, di dalam bermain handphone, dalam bermain internet, dalam bermain IT. Kadang-kadang kita nggak sadar sesungguhnya ini adalah fitnah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan 2 kali dalam Al-Qur'an itu, ya, menegaskan kita fitnah itu sangat berbahaya. Kenapa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih keji daripada memusnahkan jiwa seseorang. Karena itu mari Bapak Ibu para pemirsa sekalian, jangan sampai nanti kita sibuk menciptakan amal karya-karya yang terbaik kita, tapi kita nggak dapat apapun di akhirat. Kenapa? Gara-gara kita menuduh, memfitnah seseorang. Kita seperti orang yang membawa ember bocor pergi akhirat. Nagih, malaikat, pahala saya di dunia mana ini? Mana bantuan saya miliar-miliaran itu? Kok gak ada nih? Tuh, ini kamu bawa ember bocor nih. Maksudnya apa? Ketika Anda ya, menghujat saudaramu sendiri, ketika Anda memfitnah saudaramu sendiri, padahal tidak seperti itu kenyataannya, maka seluruh pahala amal kebajikanmu diambil alih oleh mereka. Bisa jadi bangkrut nanti itu. Nah, hati-hati di sini. Bukan saja terancam oleh undang-undang IT yang sekarang ini sudah mulai aktif diterapkan ya. Tapi bagi kita akhiratnya pun juga harus dihitung. Memfitnah seseorang mungkin tidak sengaja atau mungkin tidak sadar karena hanya tidak kehati-hatian saja. Dia meneruskan atau memforward satu berita kepada orang lain yang isinya itu adalah hujatan, yang isinya itu adalah fitnah, yang isinya itu adalah mengungkapkan aib orang lain, maka itu satu pelanggaran berat di dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah purbasangka itu, karena purbasangka itu adalah ithmun, itu dosa besar. Dosa. Mari kita tinggalkan semua bentuk-bentuk dosa yang seperti ini. Kalau tiada hari tanpa ada viral, tiada hari tanpa ada mengungkapkan aibnya saudara sendiri, bagaimanapun juga kita akan jadi manusia yang bangkrut nanti di hari kiamat. Ya, terutama para milenial ini. Kaum milenial kita ini kan juga kadang-kadang iseng tuh. Ya, mungkin maksudnya itu untuk menghibur teman-temannya, tapi isinya fitnah. Mungkin akan menghangatkan situasi di dalam pergaulan itu ya, tetapi isinya adalah mengungkapkan aib orang lain. Nyata-nyata aib itu dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, tetap tidak boleh kita viralkan aib itu. Apalagi kalau memang itu tidak kenyataan, itu namanya fitnah. Nyata pun dilakukan tidak boleh, apalagi kalau memang nggak nyata. Nah, jadi para pemirsa, bulan suci Ramadan yang kita sedang jalani sekarang ini, jangan justru bulan suci Ramadan malah sibuk untuk melakukan koleksi-koleksi dosa. Hindari fitnah dan hindari buruk sangka dan hindari untuk membicarakan aib orang lain. Bukan saja membatalkan puasa loh, tapi nanti kalau orang lain yang kita viralkan itu melaporkan, kita terancam. Bagaimana moral bangsa itu bisa kita pertahankan kalau seenak-enaknya orang itu memfitnah, seenak-enaknya orang itu menghujat, seenak-enaknya orang itu memviralkan sesuatu kebohongan. Nah, kebohongan publik ini bisa terjadi gampang sekali di ujung jari jemari kita sekarang. Maka itu saya menghimbau kepada kita semuanya para pemirsa. Ketika kita menjalankan air wudhu, membersihkan tangan, ini wudhu secara hakikat nih. Ketika kita membasuh tangan, apa yang kita lakukan? Berdoalah, ya Allah, jari jemari tangan ini suka memforward, suka mengirim berita-berita bohong. Pasti dosa ini juga ada, tangan ini ada dosanya nih. Jadi ketika kita berwudu, mari kita membersihkan diri. Siapa yang pernah dipegang, diremas, ditinju, ditonjok,
difitnah tangan ini. Ketika kita berwudu, ya Allah bersihkanlah kedua tangan kami ini. Siapa yang pernah dikorbankan oleh mulut ini? Berapa orang yang kita korbankan setiap hari mulut ini? Ada yang difitnah, ada yang dibohongi, dibicarakan aibnya, dan seterusnya. Ketika kita berkumur-kumur, ya Allah bersihkanlah seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan mulut ini. Separuh penghuni neraka itu karena mulut. Nah, kalau kita mampu memelihara mulut ini para pemirsa, maka insya Allah separuh pintu surga terbuka. Karena itu bulan puasa ini, mari kita istighfarkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jangan hanya berpuasa untuk tidak makan dan tidak minum, tapi juga latihan berpuasa untuk tidak memforward hal-hal yang tidak berguna. Mari puasakan mulut ini tidak berbicara yang isinya adalah hambar tanpa makna. Mari berpuasa untuk tidak mengintip aib kesalahan orang lain. Inilah hakikat puasa. Karena itu pada kesempatan ini izinkan saya menghimbau kepada kita semuanya, hati-hati ya, jangan sampai kita ikut terlibat aktif melakukan kebaikan tapi nggak dapat pahala apapun di akhirat. Kenapa? Karena kita lengah ceroboh menjalankan kehidupan ini. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.